Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Evi Ramadhani dalam tugas mata kuliah Legal Drafting diampu oleh Bapak Andi Mardika LCM. Kali ini saya akan membahas tentang materi muatan undang-undang. Berikut penjelasannya. Hai teman-teman semua, terlebih dahulu perlu kita ketahui peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma-norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas sebagai berikut. Asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas Bhinneka Tunggal Ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, asas ketertiban dan kepastian hukum, dan yang terakhir asas keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir, peraturan daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya, kita akan membahas materi muatan undang-undang. Apa sih materi muatan undang-undang? Materi muatan undang-undang merupakan materi muatan yang khas yang harus diletakkan dalam suatu undang-undang sehingga ia selalu berada di dalam jenjangnya. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal-hal berikut. Yang pertama, peraturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, serta pembagian negara dan pembagian daerah, wilayah negara dan pembagian negara, kewarganegaraan dan kependudukan, keuangan negara. Materi muatan selanjutnya yang harus diatur adalah perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, pengesahan perjanjian internasional. Yang keempat, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir, pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang berisi hal-hal yang sama dengan materi muatan undang-undang. Selanjutnya dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Yang terakhir, pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, materi muatan peraturan daerah provinsi dan kabupaten atau kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah atau jabatan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sekian paparan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada materi selanjutnya.